Halo sobat-sobat Katolik, jumpa lagi dengan saya. Semoga sobat-sobat yang berada dimanapun sehat selalu. Pada kesempatan ini, mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan dan kita merenungkannya. Sebelum kita mulai, di sini saya mengajak sobat-sobat kita mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan berutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang mudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal-hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkannya. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta?
Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi seorang penguasa atau pemimpin yang gila harta atau gila uang, gila kedudukan atau gila jabatan, dan gila kehormatan duniawi, sungguh membahayakan bagi orang-orang yang baik dan benar, yang berjuang demi kebenaran dan kebaikan. Dengan uang dan kekuasaan, orang dapat berbuat apapun sesuai dengan keinginan atau gejolak nafsunya. Termasuk Herodes yang mengingini istri saudaranya yang cantik. Herodes adalah gambaran penguasa atau pemimpin yang diktator. Sabda Tuhan pada hari ini juga merupakan peringatan bagi kita untuk tidak mudah terpengaruh dengan model kepemimpinan Raja Herodes. Semoga saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengakhiri pemerenungan ini dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas kebaikan dan firman-Mu. Hari ini kami mohon ajarilah kami untuk selalu teguh dan tunduk pada Engkau dan mengamalkan kebenaran yang nyata dalam hidup dan tindakan kami. Ini doa dan harapan kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.